dipersembahkan oleh Halo pemirsa CNN Indonesia, bagaimana kabar Anda hari ini? Saat ini Anda sedang menyaksikan dialog dengan tema kolaborasi multi stakeholder untuk pendidikan kepercayaan yang inklusif bersama saya, Risa Karmida. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita memahami bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, termasuk bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti tercantum dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun dalam realitasnya masih terdapat berbagai tantangan dalam memastikan layanan pendidikan kepercayaan dapat dijalankan secara setara di seluruh wilayah Indonesia. Nah, bagaimana negara, komunitas penghayat dan juga masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk memastikan hak tersebut terpenuhi? Nah, untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada saat ini. Kita akan berkenalan. Yang pertama adalah dengan Bapak Syamsul Hadi SHMM selaku Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kita sapa. Halo Bapak Syamsul Hadi. Halo. Yang kedua, kita berkenalan juga dengan Ibu Tri Noviana MM, perwakilan dari Elkis atau Lembaga Kajian Islam Sosial. Halo Ibu. Halo Mbak, selamat Ya, pagi. selamat datang Ibu Tri Noviana, panggilannya Ibu Novi. Novi ya, Ya. baik. Dan yang terakhir adalah dengan Bapak Dr. Andri Hernandi, Presidium dari MLKI Pusat atau Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Halo Pak Andri, apa kabar? Halo, Rahayu buat semuanya. Terima kasih. Rahayu, terima kasih sudah hadir Bapak. Mari kita bahas tema yang menarik dan juga penting ini ya Pak ya, tentunya untuk masyarakat Indonesia. Saya akan ke Bapak Syamsul terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai pemenuhan pendidikan ya untuk para penghayat kepercayaan ini, seperti apa sebenarnya pencapaian ataupun hal-hal baik terutama dalam implementasi pendidikan kepercayaan sejak tahun 2017 Bapak? Baik, terima kasih. Nah ini berkaitan dengan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan dikeluarkannya Permendikbud 27 tahun 2016. Nah ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah ini langsung bergerak cepat menyiapkan perangkat-perangkat yang supaya implementasi dari Permendikbud tersebut bisa operasional. Nah, pertama menyiapkan sumber daya manusia gitu ya. Kita menyiapkan pedoman gitu ya untuk layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kami menyiapkan kurikulumnya juga gitu bersama Satker di bidang pendidikan gitu. Di pusat kurikulum pada waktu itu dan juga Satker eselon 1-nya pendidikan dasar menengah dan juga biro hukumnya juga gitu ya berkaitan dengan penyiapan perangkat. Terus yang ketiga itu penyiapan buku bahan ajar buat siswa didik gitu dan ini sudah terrealisasi di 2018, 2017, 2018. Nah, kami dari penyiapan SDM, nah kami masuk dengan menyiapkan perangkat standar kompetensi khusus penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bermitra dengan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di mana Indonesia ya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Nah ini melakukan upaya-upaya akselerasi dan proses ini berjalan. Nah, ada tantangan lagi Mbak, satu gitu untuk memenuhi tersedianya guru. Nah ternyata kita setelah mencermati undang-undang guru dan dosen, nah ini kita harus menyiapkan perguruan tinggi yang linier gitu ya. Ya, ternyata tetap harus membutuhkan koordinasi ya Pak ya, meskipun sudah terpisah dan bisa lebih fokus, namun tetap ada koordinasi antar dua kementerian ini. Nah, saya mohon izin ke Bapak Andri, sekarang boleh saya tanya Pak ya, ini ada banyak hal baik yang sudah dilakukan dan perkembangannya terlebih dengan pemisahan dua kementerian ini yang lebih fokus. Nah, bagaimana manfaatnya dirasakan oleh para warga penghayat kepercayaan dengan berbagai capaian yang telah dilakukan ini? Iya.
Baik, terima kasih Mbak. Memang terkait dengan berbagai capaian mengenai layanan pendidikan, saya pikir juga memang sudah banyak terasa di lingkungan masyarakat kepercayaan ya. Terutama setelah keluarnya tadi Permendikbud 27 tahun 2016 tentang layanan pendidikan kepercayaan di satuan pendidikan itu sebenarnya membawa dampak yang cukup baik ya di masyarakat penghayat itu sendiri. Artinya bahwa dengan layanan itu kami biasanya berkolaborasi dengan pihak dari pemerintah dalam hal ini adalah untuk membangun infrastruktur pendidikan itu sendiri. Mulai tadi mungkin yang dikatakan oleh Pak Direktur ada kurikulum, kemudian juga ada buku ya, penyiapan terhadap yang namanya pengajar. Dalam konteks ini itu adalah kita membuat yang namanya penyuluh gitu ya, sampai kepada buku-buku ajar ya, seperti itu. Dan pada tahun 2017 itu sendiri sebenarnya ada proses perubahan fase periodisasi ya terkait dengan masalah implementasi dengan layanan pendidikan ini gitu. Oke, baik. Nah, saya sekarang ke Ibu Novi. Ibu, bagaimana memandang dengan pemisahan dua kementerian ini? Apakah ini juga sekaligus menjadi mandat begitu ya untuk sinergi yang lebih baik lagi? Ya, kalau kami sebagai masyarakat sipil melihatnya pemisahan ini ya ada plus minusnya ya. Kalau kita melihat di sisi pendidikan ini kan jadi kemudian mengulang lagi advokasi dari awal. Yang sebelumnya memang sudah terjadi nih soal pelaksanaan pemenuhan layanan pendidikan penghayat kepercayaan di seluruh Indonesia di 16 provinsi gitu. Nah, tapi bagaimana kemudian keberlanjutannya gitu. Nah, PR-nya adalah soal LPDP di Untak Semarang gitu. Karena ada banyak mahasiswa, apalagi di angkatan ini hanya 3 dengan biaya mandiri. Nah, ini kan keprihatinan tersendiri ya. Tentu pasti mandat itu juga dibutuhkan oleh teman-teman penghayat kepercayaan agar mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara dengan agama atau kepercayaan yang lain gitu. Kalau ini belum ketemu nih simpulnya, titik temu koneksinya, ini yang menjadi PR besar. Dan tentu kami berharap bahwa koordinasi ini harus segera dilakukan untuk implementasi pendidikan kepercayaan yang lebih luas. Iya, iya betul. Ini kondisi real di lapangan yang tapi itu sebenarnya benar-benar menjadi ranah Kementerian Pendidikan begitu ya. Sementara Pak Syamsul mungkin bisa menanggapi ya kalau dari Kementerian Kebudayaan kita berusaha memastikan ya dan mengadvokasi seperti itu ya. Bisa menanggapi lagi silakan. Ya, terima kasih dengan kondisi saat ini gitu. Dengan berdirinya Kementerian Kebudayaan, nah kami sudah melakukan langkah-langkah konkret berkaitan dengan penyuluh. Nah ini kami sudah berkonsolidasi dan juga menyiapkan sebuah perangkat untuk penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini kami tingkatkan gitu. Jadi tidak menjadi urusan wajib memenuhi layanan pendidikan, namun mereka kami tingkatkan setara dengan penyuluh agama. Baik, kita masih akan melanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya, namun kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa CNN Indonesia, selamat datang kembali dalam dialog kita masih dengan tema mengenai kolaborasi multi-stakeholder untuk pendidikan kepercayaan yang inklusif. Nah, kita tadi sudah membahas di segmen pertama mengenai bagaimana pencapaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan yang sudah berpisah begitu ya dari Kemendikdasmen yang sudah banyak sekali yang dilakukan termasuk pemenuhan untuk pendidik maupun juga untuk buku-buku pendidikannya. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Bapak Andri Hernandi ya dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Nah, Pak Andri, Anda bisa bercerita ya banyak hal tentang bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi objektif ya atau bagaimana kondisi pemenuhan pendidikan bagi para penghayat kepercayaan. Ya, baik, terima kasih ya Mbak. Terkait dengan kondisi objektif yang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di berbagai wilayah itu memang beragam ya.
Ada beberapa mungkin beberapa di daerah wilayah Jawa itu responnya itu juga beragam, ada yang positif gitu ya, ada juga yang mungkin masih bertanya-tanya, ini tuh bagaimana sebenarnya layanan pendidikan ini. Tetapi pada dasarnya eh, dengan regulasi ini itu adalah memberikan ruang kepada masyarakat penghayat, terutama nanti yang pendidik-pendidik dan sekolah itu menjadi tahu bahwa ternyata ada layanan pendidikan kepercayaan itu di satuan pendidikan. Seperti itu. Di berbagai wilayah, di sekolah-sekolah, misalkan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu mulai ini. Yang uniknya sebenarnya di daerah NTT ya, di Sumba. Di Sumba itu bahkan yang namanya bupatinya itu mengeluarkan yang namanya surat semacam surat keputusan daripada bupati gitu ya, memberikan ruang pelayanan terhadap pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menurut saya itu luar biasa ya di beberapa wilayah seperti halnya misalkan di Sumba gitu. Nah ini tentu saja kan itu harus didorong ditanggapi oleh warga masyarakat penghayat kepercayaan di sana. Ya, di sana kan dikenal dengan masyarakat Marapu ya, untuk artinya mereka juga harus bisa mengimplementasikan terhadap layanan ini gitu ya di berbagai wilayah. Nah selain itu juga di Mapurundo gitu ya, di Sulawesi Barat itu juga sama, itu juga implementasi terkait dengan pendidikan itu cukup efektif juga, dan itu sangat bermanfaat bagi mereka gitu ya. Sementara dulu belum ada yang namanya pendidikan, regulasi pendidikan kepercayaan, sementara sekarang sudah ada, mereka juga responnya cukup ini juga cukup baik di berbagai kepala sekolah gitu ya. Kemudian juga di Sumatera Utara ya, seperti warga Parmalim gitu, sekolah-sekolah yang ada misalkan masyarakat Parmalimnya juga itu juga ada beberapa respon ya yang positif di berbagai wilayah gitu. Nah tetapi juga ada beberapa wilayah-wilayah juga yang menanggapi, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur berkaitan belum komplainnya antara pendidik itu yang merupakan dia harus seorang guru gitu, dan kita membangun kemarin itu berkolaborasi dengan DIT-KMA, kita membangun menjadi seorang penyuluh. Nah penyuluh itu sebenarnya itu kan diikat berdasarkan standar kompetensi jabatan penyuluh yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui BNSP. Nanti ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga jabatan profesi penyuluh. Nah jabatan profesi penyuluh ini adalah nanti untuk pendidik-pendidik yang di sekolah. Tetapi persoalannya di lapangan itu adalah bahwa apakah penyuluh itu merupakan seorang guru? Tadi kan tidak match atau tidak comply dengan undang-undang guru dan dosen. Makanya dibutuhkanlah yang namanya kebijakan diskresi dari kementerian, terutama Kementerian Pendidikan Menengah dan ini ya, Dikdasmen sebenarnya seperti itu. Oke baik, nah Pak Andri, bagaimana tantangan dari pemeluk atau penghayat kepercayaan sendiri untuk mendapatkan pendidikan yang setara seperti itu? Ya, jadi sebenarnya kan kalau kami misalkan mendengarkan dari berbagai cerita atau berbagai informasi dari masyarakat kepercayaannya, dari teman-teman rekan-rekan kita gitu, sebenarnya pada dasarnya kami itu tidak ingin eksklusif sebenarnya tuh. Kami itu sebenarnya adalah sebagai bagian dari warga negara gitu. Judulnya saja inklusif ya Pak ya, bukan Betul, eksklusif ya bukan Pak? eksklusif gitu ya. Jadi keinginan memang pendekatan kami itu pendekatan yang inklusif gitu. Artinya kesetaraan itu memang harus dibangun tanpa harus melihat terhadap yang namanya sebuah identitas itu gitu. Begitu misalkan dia warga masyarakat penghayat itu adalah sebagai warga negara, artinya kebijakan publik terhadap negara, terhadap misalkan warganya itu kan harusnya setara dan sama juga. Keinginan sebenarnya seperti itu. Menurut saya sih simpel juga gitu ya. Tinggal persoalannya adalah ya mungkin political will-nya dari negara atau pemerintah dalam hal ini gitu ya, untuk mengimplementasikan itu gitu.
Seperti itu sih sebenarnya, Mbak. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Syamsul langsung ya. Ini ternyata ada beberapa harapan nih ya, tantangan juga, termasuk tadi ada berharap ada kebijakan yang lebih diskresif gitu. Ya, baik, merespon dari penjelasan dari Pak Andre tadi, ini ada beberapa memang hal yang menjadi perhatian dan concern Kementerian Kebudayaan, yaitu berkaitan dengan diskresi dan juga fasilitasi gitu ya, afirmasi. Nah, ini dalam mendorong upaya dari sisi kelembagaan, yaitu organisasi kepercayaan, penguatan organisasi kepercayaan, dan juga berkaitan dengan layanan pendidikan. Nah, ini kami mungkin afirmasi yang memungkinkan gitu kan, ini ada program Dana Indonesiana, namun hal ini masih perlu pembicaraan di beberapa level gitu ya. Peluang kiranya bisa untuk mendukung pemenuhan hak penghayat kepercayaan. Baik, terakhir ke Bu Novi ini boleh ya Bu ya. Kalau tadi mendengar ternyata harapannya sebenarnya lebih kepingin inklusif, bukan eksklusif gitu ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya upaya ya atau peran dari masyarakat sipil bisa membantu untuk memperkuat advokasi hak pendidikan bagi para penghayat kepercayaan ini? Ya, kalau dari teman-teman masyarakat sipil, kami mencoba melakukan riset di berbagai wilayah. Misalnya kalau bicara soal Undang-Undang Sisdiknas yang kemudian sekarang masuk Prolegnas 2026, gitu kami mencoba melakukan berbagai hal mulai dari pendampingan, riset, lalu advokasi. Jadi dari riset itu kita temukan ternyata banyak sekali problem yang terjadi di berbagai wilayah. Baik dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa itu sendiri, Bali, NTT dan sebagainya. Yang tentu kita nemuin ternyata teman-teman penghayat itu masih mengalami kendala-kendala di sekolah loh gitu. Soal misalnya tadi kalau Pak Andri bilang ini belum linier nih karena keran PPG-nya belum dibuka gitu. Nah, upaya-upaya itu perlu kita dorong gitu. Nah, kami melakukan advokasi itu biasanya dengan riset, lalu kami terjemahkan ke polisi brief, yang kami langsung ketemu, misalnya kemarin saya diundang RDPU Komisi 10 DPR RI gitu, untuk memberikan usulan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di situ kami perjuangkan tuh temuan-temuan riset kami gitu, di situ terkait data, terkait dengan sebaran teman-teman penghayat pendidikannya itu udah loh, ini tuh udah jalan loh di 16 provinsi, tapi kenapa fasilitasnya tuh minim gitu. Bukan soal infrastrukturnya, tetapi bagaimana negara itu hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap rakyatnya gitu. Karena ini setara gitu. Ketika kemudian warga memiliki identitas, maka warga berhak loh atas semua pemenuhan layanan publik. Nah, lalu kami melihat dimensi bagaimana sih pengakuan warga gitu, masyarakat gitu terhadap teman-teman penghayat gitu. Banyak warga juga sudah memberikan respon positif terhadap keberadaan teman-teman penghayat, terkait juga dengan pendidikan juga gitu. Di sekolah-sekolah misalnya banyak yang kemudian memberikan semacam insentif tambahan gitu. Selain kemudian secara nasional teman-teman diberi insentif dari kementerian, tetapi di sekolah mulai dipakai misalnya dana BOS atau kemudian dana-dana lain yang bisa untuk menambah transport penyuluh. Oke, menarik sekali. Ternyata masyarakat sipil bisa menjadi jembatan ya, yang mengisi gap tersebut. Berarti kolaborasi lintas sektor ini benar-benar menjadi kunci untuk kita bisa lebih lagi membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif. Kita masih akan membahas tema ini setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia. Ya, pemirsa CNN Indonesia, kembali lagi dalam dialog kita masih dengan tema kolaborasi multi stakeholder untuk pendidikan kepercayaan yang inklusif. Nah, di segmen terakhir ini sangat menarik sekali, kita akan mencoba untuk lebih fokus lagi melihat bagaimana kolaborasi nyata yang bisa dilakukan berbagai sektor, terutama dari pemerintah, masyarakat sipil maupun juga dari rekan-rekan penghayat kepercayaan untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. Nah, saya akan menanyakan kepada Bapak Syamsul Hadi, kepada
Ibu Novi dan juga kepada Pak Andri ini ya, ke Pak Syamsul dulu Pak. Nah jadi ke depannya seperti apa kira-kira langkah strategis yang akan diprioritaskan ini agar tidak hanya menjadi kebijakan yang di atas kertas saja, silahkan. Ya, baik untuk langkah konkret Kementerian Kebudayaan dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, ini salah satunya kami sudah memiliki program rutin tahunan yaitu tim koordinasi antar kementerian dan juga kami bermitra dengan beberapa sektor NGO, CSO dan perguruan tinggi. Nah ini kami melalui program Forkom, Forum Komunikasi. Nah ini dalam rangka untuk mendorong percepatan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini kami mendapatkan informasi di tiap-tiap pertemuan gitu melalui Forkom. Sehingga dari hasil pertemuan untuk percepatan kebijakan, nah ini kami melalui Kementerian Kemenko PMK itu melakukan pertemuan tim koordinasi tersebut untuk mendorong masing-masing kementerian dari sisi kebijakan apa afirmasi yang atau diskresi yang segera dilakukan gitu. Dan juga dalam mengakselerasi ini juga kami dengan mitra-mitra kami gitu ya, mendapatkan informasi yang bisa lebih konkret dan gerak-gerak yang peran misalnya salah satunya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini bisa lebih meningkatkan penyelesaian gitu ya dan juga membantu di Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan dasar dan menengah gitu ya dalam mendorong upaya layanan pendidikan, begitu juga dari LKIS yang sudah lama bermitra dengan Kementerian Kebudayaan sehingga upaya-upaya ini bisa menemukan jalan keluar bersama untuk percepatan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang lebih inklusif. Oke, ternyata luas sekali kolaborasi yang harus dilakukan ya. Nah, saya ke Pak Andri. Pak, sebenarnya harapannya kolaborasi seperti apa sih yang bisa kita lakukan dari pemerintah dan juga masyarakat sipil? Ya sebenarnya kalau harapan kami dari masyarakat penghayat sendiri itu sebenarnya kan adalah bagaimana layanan terhadap masyarakat penghayat itu adalah adanya kesetaraan. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya dengan kolaborasi itu adalah bahwa ada yang menjadi kemauan atau kebutuhan daripada misalkan masyarakat kepercayaan itu juga dapat dilakukan pemenuhannya gitu ya. Seperti misalkan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Nah itu yang menjadi sebenarnya harapan umum ya dari masyarakat kepercayaan. Tentu saja dengan kolaborasi ini tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur itu inginnya ada konkretisasinya gitu ya dari hasil kolaborasi ini. Tentunya memang berbagai pihak itu kami rasakan juga cukup membantu gitu ya, sangat membantu juga adanya dengan LKIS, kemudian dengan CSO, kemudian universitas ya dengan lembaga pendidikan yang lain, kemudian pemerintah. Sinergitas itu penting gitu ya supaya kita bisa menghasilkan output yang betul-betul konkret gitu ya. Nah Pak Andri, kalau dari sisi kebijakan seperti itu Pak, apakah ada harapan untuk jalur-jalur penyampaian supaya kebijakan yang dibuat itu nanti bisa benar-benar tepat sesuai dan menyentuh kebutuhan dari teman-teman penghayat? Betul, ya yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Novi. Yang mendorong kebijakan yang pertama itu adalah rancangan Undang-Undang Sisdiknas, RUU Sisdiknas itu penting gitu. Kenapa? Karena di sana itu belum termuat frasa atau nomenklatur kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Padahal secara konstitusi sebenarnya di dalam pasal 29 itu sudah tertuang di dalam frasa kepercayaan. Artinya kalau misalkan itu masuk berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya merupakan regulasi utama terhadap layanan pendidikan atau layanan publik untuk masyarakat kepercayaan. Sebenarnya satu itu. Jadi di dalam mendorong terhadap yang namanya frasa kepercayaan itu masuk di dalam Undang-Undang Sisdiknas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah mengenai kebijakan afirmatif.
kalau seandainya RUU Signesa itu belum. Kebijakan afirmatif itu terutama di dalam tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Novi gitu ya, mengenai kebutuhan guru. Karena guru itu kan harus PPG. Nah berarti kan kita harus membangun yang namanya PPG. Makanya saya memohon juga kepada Dikdasmen ya, atau misalkan Kementerian Dikdasmen agar bisa mengeluarkan kebijakan afirmatif itu. Oke, baik. Itu gitu Bang. Ya, Terima kasih Pak Andri. Saya ke Bu Novi, ya, sudah banyak yang dilakukan masyarakat sipil terutama LKIS ya dengan penelitian dan juga advokasi. Kira-kira kolaborasi apa lagi yang masih bisa kita lakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan ini? Ya, kalau bicara soal kolaborasi, tentu kolaborasi nasional dan lokal itu menjadi kunci utama keberhasilan implementasi pemenuhan layanan pendidikan kepercayaan ini. Karena kalau kemudian ruang kolaborasi antar daerah ini belum kebuka juga, sudah kebuka tapi tipis gitu, itu akan menghambat proses. Misalnya soal teman-teman di wilayah-wilayah kan belum tentu ada masyarakat sipil yang mendampingi teman-teman penghayat ya. Kalau di Jawa ada teman-teman LKIS gitu, tapi kalau yang di luar Jawa itu nggak ada. Mereka harus melakukan advokasi itu sendiri untuk meminta negara memberikan pemenuhan layanan pendidikannya. Nah, kolaborasi antara MLKI, penyuluh, lalu kementerian dan dinas pendidikan ini menjadi penting untuk sinergi gitu. Kami melihat bahwa di temuan-temuan riset LKIS gitu tidak ada gitu koneksi itu. Ada tetapi hanya mengawang gitu. Untuk implementasi langsungnya ke lokal itu sangatlah tipis, hanya di beberapa titik. Misalnya di Magelang gitu. Kami melakukan riset di situ selama 3 bulan, lalu kami jadikan policy brief dan kami langsung ketemu sama Kepala Dinas Pendidikan, lalu ketemu dengan Seda gitu untuk memberikan catatan ini loh yang perlu gitu. Dan teman-teman penyuluh ini perlu loh diberi anggaran untuk sebagai transportnya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman penghayat sekarang ini udah dimasukkan ke anggaran 2026 untuk transport penyuluh. Ini kan hal-hal yang harus diadvokasi gitu, dan tentu jumlah masyarakat sipilnya kan nggak banyak yang kemudian konsen pada isu penghayat gitu. Maka kami pikir kolaborasi antar sektor ini menjadi penting. Selain kemudian ada rumah bersama ICIR gitu, yang menjadi ruang koneksi antara mimbar akademis, pemerintah, dan kemudian masyarakat sipil itu sendiri dan komunitas. Jadi 3 dimensi dan teman-teman media gitu. Hari ini teman-teman juga sedang konsolidasi untuk pemenuhan layanan pendidikan penghayat kepercayaan dengan teman-teman penyuluh gitu. Bagaimana kemudian langkah strategi advokasinya ke depan. Mengingat tantangan kita itu sangat luar biasa gitu. Pemisahan 2 kementerian ini menjadi tantangan besar untuk keberlanjutan pendidikan ini. Oke, ternyata penting sekali ya peran masyarakat sipil untuk ikut mengisi ya dan menjamin pemenuhan berbagai kebutuhan terutama dalam hal pendidikan bagi para penghayat kepercayaan. Nah, pemirsa, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kepercayaan bukan sekedar isu administratif, namun ini merupakan bagian dari perjuangan panjang untuk menegakkan keadilan sosial dan keberagaman yang dijamin oleh konstitusi kita. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat sipil, dan juga dari komunitas penghayat sendiri tentunya menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh warga Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia, Bapak Syamsul Hadi, Bapak Andri Hernandi, dan juga Ibu Tri Noviana atas pandangan dan juga komitmennya untuk terus memperkuat layanan pendidikan yang inklusif bagi Indonesia. Saya Risa Karmida pamit undur diri, terima kasih sudah menyaksikan dialog kita dan sampai jumpa dalam program CNN Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh